pasti karena hatinya sama gitu. Jadi kalau sekarang mau mengarah ke Ganjar pasti karena hatinya sama. Oh sekarang berarti semeton Jokowi mengarah ini saya lihat statusnya karena sering saya lihat temenan di Facebook sama Nang Loso kan, sama Pak Tut juga. Ini semeton Jokowi ke Ganjar sekarang ini gimana ini gitu. Nah kenapa kemudian semeton Jokowi itu tiba-tiba ke Ganjar sekarang? Menurut semeton Jokowi Ganjar lebih baik dari Ganjar Mahfud lebih baik dari Prabowo Gibran berarti. Jauh. Dari segi apanya jauh? Ya. Jauh. Gini loh, semeton Jokowi tidak pernah kemana-mana, kita tidak pernah membelot. Buktinya sekarang kita masih menyatakan diri semeton Jokowi meskipun kita mendukung Ganjar. Ya, kalaupun Jokowi menyeberang, kenapa kita katakan menyeberang? Karena Kita lagi buat nih Bu, namanya Gajah Mada Bu. Pak Tut, siapa yang bikin tuh? Kita sendiri lah, saya sendiri. Oh, Gajah Mada itu apa Pak Tut? Ganjar Mahfud MD ya. Woi. Om Swastiastu, Ibu Bung Swastiastu. Putri Astrid. Lama kita nggak jumpa Bu. Lama sekali. Lama ini Nang Losok reuni. dan Pak Tut Purnamo. Ini kawan-kawan yang dulu waktu saya masih bocil. Masih bocil, diseret ke kanan oke, gitu. Ke kiri oke, gitu. Pengalaman adalah gini loh. Masih imut-imut dulu. Belum tamat ya, belum tamat. Belum, masih mahasiswa Ya, dulu. semester akhir. Jadi netizen yang belum tahu mungkin Ibu Agung Putri Astrid niki adalah dulu waktu zaman Pilpres 2014 Bu. Nggih. Ketua Semeton Jokowi. Nggih. Ketua Semeton Jokowi dan Nang Losok ikut juga di dalamnya dan Pak Tut Purnamo juga ikut. Ada gininya dulu. Ketua-ketua daerahnya dulu ya? Ada ya? kontak-kontak Oh, Pak Tut ketua daerah Gianyar. ke Gianyar, Nang Losok Denpasar. Denpasar. Oh, yang dibelinya siapa itu ya? Bocil itu ya? Ada ngundang Jokowi. Kecil dulu kaget aku dulu. Jokowi datang ke Bebek Tepi Sawah. Tuh hamin 5 menit. Oh iya. Hamin 5 menit. Si Heri, Win, kamu mau ngundangin Jokowi nggak gitu? Oh iya benar. Waduh, Wadi ragu nih, wamen kau dari Gianyar soalnya, wih, masa ngisi sirah presiden nih gitu? Iya. Belum kan masih bunuh dia waktu itu kan. Hah? Iya menjelang. Menjelang. Rangka nih kan. Oke, pokoknya laga oke, ngejar ngundangin. Oh iya, Erwin yang ngundangin. Ada fotonya nih tuh. Ada fotonya. Coba ditampilkan lagi tuh kalau ada. Dua kali kita ngundangin Jokowi ya, Erwin yang pertama, yang kedua Turabi. Oh, Turabi juga, oke. Di mana? Di mana waktu yang Turabi? Acara momennya? Beda-beda tempat berarti ya? Iya, momennya yang saat itu. Sama ketemu relawan waktu itu juga. Iya, tapi tempatnya kan lokasinya beda. Apa Ya, di luar warung oke. apa di mana ya? Lupa deh. Oh gitu. Nah, Ih. kalau dalam konteks sekarang, yang lihat Niki Semeton Jokowi Niki kemana sebenarnya arahnya Niki Bugong? Pak Tut dan Nang Losok mungkin bisa cerita Niki. Kalau dulu kan udah pasti lah Semeton Jokowi karena dia ikut di sana juga dulu. Kita fight untuk Jokowi. Nah sekarang Semeton Jokowi, apakah tetap jadi Semeton Jokowi atau Semeton Ganjar Mahfud nih sekarang? Nah, siapa dulu nih? Bugong mungkin. Yang dulu Ya, nanti siap, bisa. Bugong. Kalau kita kan harus mengingat kembali Iya. asal usul ya. Ngawitnya Semeton Jokowi itu kan semangat kita untuk melihat Indonesia ke depan yang lebih baik. Nah, Oke. itu kan bahkan waktu itu Tiang ingat memulai Semeton Jokowi ini bahkan Ibu Ketua Umum Megawati saja belum memutuskan menetapkan belum menetapkan capres Jokowi. Itu sudah kita bergerak-gerak di sini sudah mendeklarasikan Semeton Jokowi. Kita Jadi yang mendorong. kita yang oke, mendorong-dorong. oke. Jadi kita masih ingat bagaimana justru ketika kita mengambil inisiatif mempelopori, mendorong itu di Bali, ada reaksi cukup keras dari PDI Perjuangan karena
memang kan semua kebetulan waktu itu semua publik se-Indonesia berharap cepat-cepat Ibu Ketua Umum mengumumkan, tapi kan Ibu menahan. Kok munculnya dari Bali, di mana Bali itu adalah basis terkuat dari PDI Perjuangan, kok muncul di situ, padahal relawan Jokowi sudah banyak di banyak tempat tidak berhasil menggugah gitu. Di Bali belum bersuara, akhirnya di Bali bersuara waktu itu, sehingga kemudian memang reaksi terhadap kita mendeklarasikan Semeton Jokowi itu sempat apa istilahnya ya, bikin shock lah ya, bikin shock itu untuk partai karena itu kan ya? Karena itu ini basis terbesar, ketuanya belum memutuskan kok sudah ada ini, jadi kita bisa bilang kepeloporan relawan Jokowi itu di Semeton Jokowi itu cukup besar waktu itu. Jadi mengingat itu tentu kita merasa bahwa itu adalah sebuah karya yang kita harus apa istilahnya ya, kenang, tidak hanya kenang, tapi kita menganggap itu sesuatu yang sangat berharga, sangat punya kontribusi yang besar untuk menjadikan Jokowi dipercaya oleh PDI Perjuangan dan kemudian diusung. Dan kita melakukan itu dengan hati yang tulus, nggak ada kepentingan, bukan dari kalangan politisi, kita sama-sama punya apa concern yang sama, digerak. Yang belum kenal sama Nang Loso, nggak kenal sama Pak Totuaki, tapi kita digerakkan oleh apa hati yang sama gitu. Sama Erwin kan juga nggak kenal sebelumnya, tapi bisa jadi akrab, bisa jadi seperti saudara, itu kan karena digerakkan oleh rasa yang sama gitu. Jadi ini yang kita hargai, bahwa kita bisa ketemu dengan satu semangat yang sama, dan ini yang ingin kita pertahankan. Kalau kedepannya seperti apa, tentu kita ingin bahwa kita yang bekerja keras mendukung Jokowi ini tentu karena punya cita-cita dan niat baik Indonesia yang lebih baik. Makanya kita sama-sama ketemu. Kalau orang pragmatis pasti nggak dapat ya masuk ke sini. Ini pasti karena hatinya sama gitu. Jadi kalau sekarang mau mengarah ke Ganjar pasti karena hatinya sama. Oh sekarang jadi Semeton Jokowi mengarah, ini saya lihat statusnya, karena sering saya lihat temenan di Facebook sama Nang Loso kan, sama Pak Tut juga. Ini Semeton Jokowi ke Ganjar sekarang ini gimana ini gitu. Nah kenapa kemudian Semeton Jokowi itu tiba-tiba ke Ganjar sekarang? Apakah karena ada kaitan dengan MK ini pencalonan Gibran, atau memang loyalitas partai gitu Bu? Mungkin masyarakat pasti kan bertanya kan gitu ya. Kan dulu Jokowi juga yang nyuruh mendukung Ganjar. Oh ya gitu ya? Iya, dulu kan Jokowi juga sempat yang dia bilang bahwa yang paling baik itu rambut putih. Itu kan kita tahu bahwa itu sempat ya beliau di teman gitu ya? Iya, itu kan kita tahu bahwa Jokowi kedekatannya sama Ganjar, dan semua orang percaya bahwa Ganjar itu mewarisi semangat kerakyatannya Jokowi itu kan biasanya Jokowi itu memberi kodo-kodo. Kodo-kodo. Relawannya memberikan kodo-kodo, dan kita di relawan itu yang mengartikan. Nah kemudian dari komunikasi kita dengan beberapa teman-teman relawan yang masih kita ajak berkomunikasi itu, ya kita mengartikannya ke sana. Di samping juga itu hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat yang kita ajak komunikasi setiap hari di Bali. Jadi itulah pengejawantahannya seperti itu. Jadi di grup juga kita belum mengganti nama. Oh berarti namanya masih sampai sekarang Semeton Jokowi itu. Semeton Jokowi dukung Ganjar. Semeton Jokowi dukung Ganjar. Karena sudah mengundangkan Jokowi kan, sudah pasti Semeton Jokowi. Oh gitu. Nah terus status gini itu gimana artinya Nang? Pokoknya gimana pun pembunuh tidak boleh jadi presiden gitu. Gimana itu? Penculik. Oh penculik ya. Iya, di negara manapun penculik nggak boleh lah jadi presiden. Siapa itu Nang, maksud Nang? Kalau saya tidak ada menyimpulkan dengan begitu ya. Kalau penculik, ya udah, ya penculik yang saya maksudkan. Kalau kita kaitkan dengan Pilpres ini, siapa yang penculik, saya tidak termasuk punya rekam jejak penculik gitu. Yang masuk punya rekam jejak penculik siapa? Yang menurut Dewan Keamanan Dewan Kehormatan tentang militer waktu itu yang melakukan itu pelanggaran HAM berat itu siapa? Ya
Dialah. Jadi terus masuk. yang melakukan pelanggaran HAM berat oleh institusinya sudah distempel bahwa dia melakukan pelanggaran HAM berat, nggak berhak mimpin. Oke, siap. Nah, Pak Tut juga Purnama juga dia telepon ini. Katanya Pak Tut sakit hati gitu. Gimana nih Pak Tut? Kenapa Pak Tut sampai sakit hati itu Pak Tut? Jujur aja ya, kalau kita dulu mendukung Pak Jokowi bergabung dengan Semeton Jokowi Bali ini kan karena kita melihat Pak Jokowi itu dari pengusaha mebel ya. Pengusaha mebel. Jadi ikut sampai dulu sebelum dia punya mebel, baru bekerja di tempat mebel sampai dia punya usaha mebel dan jadi ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu sangat menginspirasi kan dari nol. Itu yang membuat kita tertarik sebenarnya. Gitu. Nah, setelah artinya kita sebagai rakyat ini punya cita-cita juga. Erwin mungkin anaknya juga bisa jadi presiden nantinya. Anak saya beda dengan Orde Baru karena Pak Harto dulu hampir lama sekali kayaknya kita nggak punya kesempatan untuk jadi presiden kan, karena seperti seumur hidup lah kita lihat kan, hampir 35 tahun ya. Tapi dengan hadirnya Jokowi membuat kita mempunyai inspirasi. Dari kalangan manapun mampu menjadi pemimpin bangsa ini kan. Itu yang membuat kita tergerak ya. Dulu. Makanya mungkin kalau Erwin tahu juga, saya yakin Erwin dengar hampir ratusan juta duit kita habis secara pribadi loh itu kan. Duit Pak Tut habis waktu ikut Semeton Jokowi itu. 2014 2014-nya. itu baru awal-awal sampai kan. ratusan juta. Awal pasti kamu udah tahu juga kan kau. Yang terakhir kamu makan siapa dulu kan? Biar kita bergerak semua kan. Iya kan bikin baju berapa ribu. Dia rasakan lah kontribusi Pak Tut Purnama ini dalam segi logistik ya cukup besar lah itu. Pokoknya waktu itu kita bisa seperti bersaudara itu banyak sekali dari banyak kalangan. Tidak hanya yang kalangan yang kita sudah kenal dekat, dari latar belakang berbeda-beda. Waktu itu sempat yang juga bisa menggandeng bekerja sama siapa namanya, kita bikin itu loh konvoi sekeliling Bali itu. Keliling Bali dengan ikatan ketua Ikatan Persaudaraan Sulawesi Selatan. Sekarang saya kok jadi lupa namanya, di depannya Erwin kok malah. Itu kita konvoi keliling Bali ke 8 kabupaten dengan keluarga Bugis itu bisa kita nyeret orang itu keliling. Itu nggak pakai proposal, nggak pakai ngomong panjang, itu gitu aja bisa ininya. Memang Semeton Jokowi itu kan memang dari awal adalah gerakan masyarakat. Jadi kita menghimpun gerakan-gerakan masyarakat sehingga memang mewadahi, tidak disetting, tidak diberikan dana, tidak apa, semua itu langsung. Kita punya posko yang begitu megah itu atas partisipasi masyarakat, termasuk isinya atas partisipasi masyarakat. Ada yang menyumbang baju dan banyak lagi. Yang bikin saya sangat terharu waktu 2014 itu adalah banyak sales-sales yang datang ke posko kita. Udah itu pegawai-pegawai ikan pasing yang datang ke posko kita ikut untuk menyebarkan pamfletnya, ikut brosur itu sales ikut minta dia saking lugunya waktu itu mahasiswa, dia ajak teman-teman di jalan-jalan kan buka donasi kan dulu kan di Buleleng. Ayo teman-teman kita bikin donasi, terkumpul lah 1.100.000 sekian tuh saya ingat. Gimana nih teman-teman? Semua pokoknya serahin. Semua gitu. Laporlah saya ke teman partai gitu. Karena relawan mau nggak mau kan ada komunikasi juga kan. Jadi saya udah setor gini, semua kamu setor? Iya gitu. Goblok gitu. Kalau kan harus semua aja gitu. Iya gitu. Apa yang ngedot ini? Relawan semua ngedot. Erwin kan pernah protes ya, kita perlu setengahnya dari ini. Pernah protes, datang dari Buleleng jauh-jauh, rapat nggak dikasih minum. Karena jiwa jauh-jauh dari Buleleng, masih mahasiswa rapatnya di Denpasar. Komplain dia. Haus, rapat nggak ada minum. Apa ini? Organisasi apa ini? Tapi senang sekali. Tapi dari itu kan menjadi seperti semacam gulungan salju ya. Gerakan kita semakin membesar dan terbaca sama nasional. Bahkan kita dipercaya menerima
logistik dari tim nasional. Itu bertruk-truk katanya di posko kita. Itu ya, 3 truk apa ya waktu itu. Aduh, 3 truk ya waktu itu. Sampai bingung tuh gimana ini dibantu juga itu kan waktu itu untuk nyebarkannya itu luar biasa. Dan memang gerakan itu memang banyak yang murni dari masyarakat lah, termasuk akademisi itu ada nyumbang kan juga kan dulu kan. Dan itu kan kita jadi belajar ya, kalau sebetulnya bangun gerakan itu nggak sulit, asal dia berangkat dari hati nurani. Pasti ada. Mungkin tergantung calonnya kan Bu, atau kalau menurut yang dulu oke lah, relawan tuh bisa tergerak secara alami lah. Tapi sekarang menurut yang mungkinkah masih ada yang seperti dulu dengan gonjang-ganjing isu di pusat ini gitu? Mungkinkah ada gerakan relawan? Kalau Tiang amati nih King ya, kalau di Bali mungkin nanti sama Atut bisa menjelaskan. Kalau Tiang amati di luar, sekarang sedang tumbuh di kalangan anak muda semacam kemarahan bahwa dia diklaim anak muda. Bahwa diklaim bahwa anak muda berprestasi yang menjadi menduduki pimpinan pucak. Nah ini ada kemarahan di Jogja, di Jakarta, di mana sih yang lihat itu? Mereka tidak mau diklaim bahwa mewakili anak muda. Karena anak muda itu semangat anak muda itu adalah semangat anti nepotisme, semangat anti korupsi, semangat anti kekuasaan yang diambil dengan cara sewenang-wenang. Itu semangat, bukan sekedar usia. Nah ini yang baru yang belajar juga. Saya pikir kemarin itu dengan adanya anak muda yang menjadi calon wakil presiden ini menumbuhkan gairah dari anak muda, kepercayaan diri bahwa anak muda pun bisa memimpin negeri. Ternyata enggak. Bahkan sekarang kan muncul hashtag kami muak. Tagar kami muak gitu kan. Karena ternyata mereka tidak merasa terwakili. Fenomena Kaisang yang tiba-tiba jadi masuk PSI 2 hari jadi ketua umum PSI, kemudian Gibran yang cawe-cawe MK. Saya melihat itu cuman flexing ya. Flexing itu ya? Flexing kekuasaan. Iya, jadi anak muda kekuasaan baru 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua umum gitu. Baru jadi wali kota 2 tahun langsung terbang loncat tinggi jadi wapres. Itu kan flexing gitu. Berarti itu yang membuat juga yang dulu relawan Jokowi ini tiba-tiba tidak mensupport Jokowi lagi, termasuk anak-anaknya gitu. Berarti ya dinasti ini, isu dinasti ini berarti. Enggak, kalau saya melihat itu karena seperti katanya Nang Rongso, bahasa itu karena flexing itu sih. Kalau kita mau mendidik anak biar menjadi petarung tangguh gitu kan, harusnya kita latihlah dia dari bawah kan istilahnya. Kalau orang itu dimanjakan, pasti dia akan menjadi lemah. Sepakat nggak? Sepakat kan? Kalau orang itu udah lemah, faktor kemiskinan pasti terjadi, menunggu waktu aja kan. Sekarang sepakat nggak kita dipimpin oleh orang-orang yang kita anggap lemah dan mengarahkan kita pada kemiskinan kan? Sama ini contoh kasus, kalian semuanya mungkin kita bisa belajar ya. Dulu orang tuanya kaya, ya kan? Setelah orang tua itu kaya, dia akan menyayangi anaknya yang berlebihan. Dia berpikir anak saya nggak boleh seberat saya kan? Padahal pendidikan ini kan sangat keliru dan buruk buat kita. Dengan memanjakan itu pasti mental anak kita menjadi lemah, ya kan? Dan itu yang nggak mau, menurut saya itu terjadi di Indonesia ini. Mendasar seperti itu sih. Saya mengharapkan siapapun pemimpin anak muda itu boleh, nggak masalah, sangat penting, sangat bagus buat saya. Gitu. Makanya kenapa kita nggak mendukung Prabowo, karena dia umur juga kan. Tapi dengan adanya wakil yang muda, tapi wakil yang muda di karbit ini yang buat ini yang buat kita juga. Jadi kalau kita bicara tentang kerelawanan, apalagi yang keterkaitan dengan gerakan moral, itu memang agak sulit ya, bahkan amat sulit mungkin ya. Karena kebanyakan kerelawanan itu karena ada something lah yang setelah perjuangan. Dan saya rasa kalau di zaman Pilpres ini lebih sulit lagi karena begitu banyak drama yang dipamerkan ke kita kan. Padahal ada
politisi senior, politisi hebat di Bali itu yang tagline-nya no drama, tapi ternyata di pusatnya dia begitu banyak drama sekalian yang dibuat, ya kan begitu. Jadi bagaimana kita akan memancing animo masyarakat untuk ikut peran serta secara aktif, secara moral, bahkan secara ikhlas begitu, untuk mengikuti jejak-jejak mereka yang sedang bermain drama kan, jadi sulit lah itu hal itu akan dilakukan, kecuali ada something lah yang dia inginkan setelah berjuang jangan maling teriak maling gitu ya, jangan drama no drama. Iya. Jokowi kan kemarin ini politik kita kebanyakan drama gitu, bagaimana? Itu udah masalah. Terus enggak Bali ya, nye metekok, ya metaluh. Itu yang sering kita sayangkan kan, seorang produser kita bilang kan. Mastermind katakan, mastermind. Membenci suatu drama gitu kan ya. Pemeran utama membenci drakor gitu kan. Kalau kita flashback kan Jokowi pernah bilang, saya memang harus cawe-cawe kan gitu. Cawe-cawe itu apa maknanya kalau padaan bahasa Indonesia? Cawe-cawe kong kali kong gitu ya? Ikut campur. Oh. Oke lah. Ya kalau itu memang kepentingan wajar lah kalau seorang penguasa ikut mencawe-cawekan apa yang akan perhelatan yang akan dia buat, tapi mencawe-cawekannya sejauh mana, jangan sampai kalau jadi anaknya. Tiang pikir satu nih Ki, kenapa kemudian Jokowi dan Gibran tidak dipecat oleh Megawati? Nah ini. Kalau kita berpikirnya seperti ini, menurut kan teman-teman gimana nih? Masyarakat ada yang bilang drama juga di pusat tuh drama gitu. Kalau menurutnya gini, karena di Indonesia itu masyarakat Indonesia akan membela orang yang tertindas. Oh gitu. Jadi kalau Mega mecat, wah ini terzolimi ya. Bahasa kayak itu. Ini yang ditakutkan playing victim ya. Seperti yang dibilang Pak Asto ya. Itu yang paling ditakutkan emang kan. Tapi kenapa kemudian Gibran juga tidak mengundurkan diri? Karena dia berharap juga yang dipecat kan, dia menunggu dipecat masalah ini kan. Oh gitu ya. Kan ada sekarang istilah dia memberikan PDI pokoknya panas-panas Bang cepat dipecat, tapi kok nggak dipecat ya? Kira kau menjagur, necing antam jangan. Oh aja logika dia. Kalau yang ngadep boleh ngantam. Aja gila. Kan ada dibilang sekarang namanya istilahnya bukan itu Kabinet Indonesia menyandera. Iya, karena banyak sekali drama itu makanya ini saya bawa. Apa itu Nang? Para bangsat. Saya ingin mendeklar diri kalau saya ini memang termasuk para bangsat. Saya orang yang bangsat. Ya, mungkin oleh sebagian orang muka saya bangsat, perilaku saya bangsat, atau bahkan pemikiran saya bangsat oleh sebagian orang. Oh gitu. Ya, berarti sebangsat-bangsatnya Nang Loso tidak akan masih taat sama aturan. Iya, siap. Masih taat sama aturan. Enggak seperti di sana. Begini kita orang-orang ini nggak mau diatur-atur itu, tapi taat pada aturan gitu. Ya memang. Karena bahkan apalagi sama undang-undang, jangan sampai lupa loh. Ya itulah. Karena tahu Kita aturan, makanya nggak mau diatur. saya sangat muak dengan melihat yang bukan saja melawan aturan, melabrak aturan, tapi bahkan merubah aturan. Saya teringat dengan kisah Mahabharata yang namanya Sengkuni, di mana bagaimana kecerdasannya dan kelicikannya, selicik-liciknya seorang Sengkuni itu hanya menyiasati dengan kecerdasannya menyiasati aturan. Dia tidak sampai merubah aturan. Oke. Itu drama seperti itu yang disaksikan kepada kita, dan memang pada satu kesempatan kita ngobrol dengan beberapa teman yang ada di relawan, sehingga kita harus melawan drama-drama seperti itu. Minimal kita mencegah. Oh berarti yang sebelum tidak baik untuk berkuasa. Sebelumnya sempat ada pertemuan sama Ton Jokowinya, kita sepakat mau dukung siapa ini gitu.
Kita sering komunikasi lewat. Kan nggak secara ini kan bukan organisasi formal. Ya secara grup WA gitu ya mungkin ya. Jadi begini, kan kita tahu semua lah, relawan Semeton Jokowi itu punya pasukan darat, punya pasukan udara. Kalau komunikasi kita sekarang itu yang masih intens dan sangat intens itu di komunikasi udara. Kita masih berkoordinasi, saling berkomunikasi, gimana caranya untuk melawan di udara minimal. Siap. Tiang sebenarnya menyimak juga di grup, cuman kan karena Tiang posisi sebagai orang yang punya podcast di Bali harus lebih independen lah gitu. Kalau kayak itu saya ikut. Beda zaman soalnya. Dulu kan masih Belau Kajum gitu kan. Enggak boleh seperti itu berbicara kan. Kita kan sebagai warga negara ya. Ini bukan gini loh, kau berpikir. Ada banyak yang bilang saya begitu. Orang tua saya terutama Pak Tut. Tuh, bawa pidan wa Belau Kajum. Misi milu-milu politik jadi rumah seng masa kan. Ya, ini kan pemikiran-pemikiran yang enggak keliru ya. Ini bukan tentang apa yang kita dapatkan tapi apa yang kita berikan harus kita berpikir. Ya, siap. Gitu loh ya. Itu kan omongan orang, bukan omongan saya. Kalau saya kan tetap enggak, sekarang mudah-mudahan bikin podcast ini saya kan untuk negara. Kan sesuai dengan proporsi. Dan yang mau support di awal nih. Nah, kalau saya orang Kan Semeton Jokowi cicing juga. borosan. Ini cicing borosan. Ya, saya cicing borosan, tapi lebih baik jadi cicing borosan daripada jadi objek yang diboros. Ya, begitulah. Ya itu. Intinya kalau kisahnya. Tiang tidak sebagai yang punya podcast ini Tiang pasti ikut. Senang juga karena seru kan emang kan. Seru Emang ikut bergabung gitu. Bekerja tanpa ada pamrih itu. Apa aja? Tepi jurang tuh. Berjalan di tepi jurang. Iya. Berjalan di tepi jurang. Kita belajar banyak dari Jokowi. Belajar banyak dengan kemampuan beliau untuk memimpin negara ini. Kita banyak belajar. Tapi pada satu titik kita melihat sepertinya ada yang salah ini di sini. Kami melihatnya begitu. Sepertinya kali ini ada. Menurut Semeton Jokowi, Ganjar Mahfud lebih baik dari Prabowo Gibran berarti. Jauh. Dari segi apanya jauh? Ya track record. Iya kan, gimana dia memulai karirnya kan? Ayolah. Mahfud dari apa dia mulai bapaknya seorang pegawai sipil yang rendahan kan. Ganjar bapaknya seorang polisi juga nggak kan. Dia meniti karir dari mana? Lihat yang lain. Dia orang kebanyakan mewakili orang kebanyakan. Tapi menurut Rocky Gerung yang amati, Prabowo lebih gini katanya daripada Ganjar karena kemampuan geopolitik, ilmu geopolitiknya Prabowo lebih gini daripada Ganjar gitu. Gimana itu? Dari mana dia bisa menyimpulkan seperti itu? Coba kalau lihat wawancaranya Pak Prabowo nanti. Gimana jawaban Pak Prabowo? Kita bisa analisa dari sana lah. Iya kan? Yang kita bisa nilai itu kita sebagai orang awam ya dari cara dia berbicara di hadapan publik itu kan? Ya. Itu. Ya. Soal kita, dia pengalaman di luar soal pengalaman dia di luar negeri segala macam kita tidak melihat itu karena itu bukan yang bisa diperlihatkan ke publik. Sama dalam pada diri ini bukan kekuatan Jokowi juga bukan orang yang punya jaringan internasional, yang punya juga Prabowo. Tapi akhirnya sekarang siapa memperhitungkan Jokowi karena kemampuan. Artinya kan bisa dipelajari strategi internasional itu. Kenapa kita bisa tampil di forum G20 yang sukses itu? Itu kan bukan Prabowo yang bikin, itu Jokowi dengan kemampuan yang terbatas, bahasa Inggris terbatas bisa dia membuat kebanggaan. Nanti Ganjar juga bisa. Bugung, kenapa sih? Apa penyebabnya sebenarnya Jokowi sama Mega ini kok bisa clash sekarang ini? Apakah benar seperti isu-isu yang beredar itu karena seperti yang bilang Adiana Figulut ditolak 3 periode, kemudian atau pidato Bu Mega yang selalu mengatakan Jokowi petugas partai itu?
Menurut Ibu apa? Kalau Bu Mega bilang Jokowi petugas partai itu kan dalam kontes bicara di antara kader-kader partai untuk mengatakan kepada kader-kader partai itu, Pak Presiden ini sama loh, petugas partai seperti kalian semua, untuk menciptakan rasa persaudaraan, kesetaraan, kesederajatan, walaupun dia sekarang kepala negara. Nah, dibaca dari luar kan memang jadi lain, tapi kalau di internal biasa. Kalau saya sih live itu ya. Ya, kalau kita sih melihatnya seperti inilah. Kalau cuman sekedar dibilang petugas partai, dia mau keluar melawan malahan itu kan dia hampir 10 tahun loh Pak Jokowi dibilang pelanga-pelongo, anak PKI, nggak ada ijazah, yang mana yang lebih menyakitkan? Berarti itu sepakat ya kita ini sini itu nggak masuk akal Pak Jokowi itu keluar dari ini tuduhan. Keluar karena tuduhan petugas partai kan. Apalagi kalau 3 periode juga enggak lah kalau menurut saya. Kalau condong sih Pak Jokowi kalau menurut saya ya pingin anak-anaknya meneruskan generasinya dinasti. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena terbukti anaknya baru 2 hari menjadi anggota PSI langsung jadi ketua. Ini kan pendidikan politik yang sangat buruk menurut saya. Dan siapapun dia mendidik anaknya seperti itu kayaknya nggak pantas didukung ya. Siapapun dia. Di Bali juga banyak loh sekarang seperti itu. Anak-anaknya naik sekarang kan langsung. Makanya kalau Giri Prasto, siapa lagi Agus Mayastro. Ya kayak gitu-gitu udah nggak masuk itu kan menurut saya gitu loh. Itu loh. Kita bukan benci orangnya ya, tapi gayanya dia loh mendidik anaknya yang buat kita. Iya, itu maksud saya. Saya yakin siap. Dan juga kan sebetulnya kalau balik ke pertanyaannya Erwin tadi itu sebetulnya tidak ada friksi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Bukan kisah 2 orang individu, kita pahamnya bukan begitu. Bukan ini politik di mana satu orang individu itu akan dikelilingi oleh segala macam kepentingan. Itu pasti. Jadi memang ketahanan untuk memahami dan mencerna berbagai kepentingan itu sangat penting. Dan seperti Pak Panda Nababan bilang kan, Bu Mega itu berulang kali sudah mengingatkan kepada Pak Jokowi juga. Kalau Bu Mega kan manggilnya pakai D ya, pakai D itu. Kan selalu mengingatkan bahwa istana itu tidak hanya sisi terangnya saja. Ada sisi gelap kekuasaan itu. Nah, itu kan kemampuan membaca itu kan juga sangat diuji lah. Saya kira setiap pemimpin di negara ini akan diuji untuk memahami itu. Dan menurut saya makanya Bu Mega itu sekarang ini dalam posisi yang sangat-sangat tenang. Karena paham betul kalau perang Baratayuda tuh betul-betul dia paham ini perang apa. Oh, justru Bu Mega sekarang tenang ya? Tenang. Karena dia paham betul, beliau sudah mengingatkan istana itu ada sisi terang, ada sisi gelap. Padahal yang disuruh tenang Pak Prabowo. Tenang saja Prabowo. Saya sudah ada di sini. Aku pertama lihat grup dulu lagi di toilet bang. Tapi itu ternyata ada cai langkung. Ya itu kadang-kadang menunjukkan rasa percaya diri yang berlebihan kayak gitu. Benar kita kalau melihat. saya melihat Pak Jokowi itu tersesat di ujung kekuasaan karena keinginannya untuk membuat sebuah legacy, kemudian karena keinginannya untuk mempertahankan biar ada legacy yang kuat, terutama di IKN itu. Akhirnya tersesat dari beberapa jalan yang katanya dengan munculnya wacana 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan, lalu dan lain sebagainya sampai akhirnya dia ingin mengawinkan antara Ganjar sama Prabowo, dan sampai akhirnya kejadian seperti sekarang ini, dia terpaksa memasukkan anaknya untuk legacy tersebut. Jadi saya melihat dia tersesatnya di sana. Jadi nanti kemudian yang misalnya kalau begini Ganjar, anggaplah Ganjar terpilih ya. Dia masih menghargai itu sebagai sebuah keinginan untuk bangsa ini memang. Cuma dia tersesat. Oke. Misalnya Ganjar terpilih, tapi Prabowo Gibran ini akan masuk kabinet kah? Karena kalau yang tanya kemarin tim pemenangan Prabowo Gibran, kalau Prabowo Gibran menang, semua akan dirangkul. Ganjar, Anies gitu. Kira-kira nanti kalau Ganjar terpilih gimana? Kan belum ada omongan. Belum ada omongan.
Belum ada omongan. Tapi untuk- kalau itu emang kan kalau yang timnya Ganjar itu kan bukan tim bagi-bagi jabatan. Tapi apa yang enggak nih dalam politik? enggak ini juga bukan demi kepentingan Tapi bangsa ada kemarin, nggak tahu belum gitu ya. ada omongan. Belum ada ada kemarin omongan. viral pidatonya Bu Mega yang 4 tahun lalu lah, yang memarahi Presiden Jokowi, masa PDI cuma dikasih 4 Oh juta, iya, itu kan Lagi-lagi internal. kan gini, nggak Lagi masuk. itu- Sekarang bayangkan. itu realistis ya kalau dalam dunia coba politik ya? bayang. Nggak, kalau Bu Mega sederhana pikirannya. Sebagai partai pemenang pemilu dan pilpres, maka pemerintahan ini warnanya harus warna banteng, warnanya. Itu karena sudah partai artinya seperti itu. partai besar ya. Karena dia pemenang gitu. Jadi menurut dia sangat tidak masuk akal kalau sebagai partai pemenang warna pemerintahannya itu warna-warni. Oh. Kan gitu. Kan menang. Jadi kan sudah seharusnya. Jadi Ibu sebetulnya porsi-porsi menteri itu hanya simbol dari bahwa pemerintahan ini harus menjalankan ideologi partai karena partai pemenang. Iya, Ya seperti iya, di negara-negara lain juga begitu. Kalau partai pemenang maka ideologi partai itulah yang terdepan. Cuman mungkin Simbolnya itu adalah bahasa- kursi partai, bukan kursinya dibagi dulu kemudian cari kemenangan, enggak. Tapi kalau memang kita sudah menang, maka simbolnya adalah kursi-kursi menteri itu, gitu maksudnya. Mungkin yang membuat heboh itu cara penyampaian beliau mungkin ya. Kembali lagi di internal Bukan itu. Enggak sebetulnya. Kalau penangkapan masyarakat kita juga kemampuan. Oh, karena Komunikasi orang masyarakat awam kan kita, ya. kaget kan melihat Ya, banyak fenomena. sekali kasus-kasus itu kejadian. Contoh seperti ini ada saat Megawati minyak goreng mahal. Oh, Bayangkan ya? yang dia bilang Ya, ibu-ibu disarankan masak tanpa minyak. tanpa kan? minyak. Iya, iya. Akhirnya ibu-ibu komplain semua kan? Iya kan? Tukang Padahal gorengan, dengan tukang cara kita gorengan. melawan kapitalis, Iya. ya berunjuk rasanya seperti ini kan? Iya kan harusnya kan? Di samping itu dengan minyak itu bisa sehat, tanpa minyak itu bisa. Banyak sekali masakan tanpa minyak juga bisa, ya kan? Karena apa ya? Kurangnya mungkin ya. Pemahaman komunikasi yang baik itu yang membuat kita Iya, jadi iya. kacau. Iya, iya. Contoh seperti lagi masalah kemenangan kursi menteri lah. Jokowi itu kan partai pemenang pemilu ya. Iya. Berarti masyarakat mewakilkan suaranya di PDIP. Sepakat Iya, itu kan iya. artinya kan. Walaupun kita bukan orang partai lah, Iya. jauh lah dari partai itu kan. Menurut logika kita sekarang berpikirnya kan, berarti wajar dong PDIP mendapatkan lebih banyak kursi di sana itu. Dan ini juga dipermasalahkan kan itu kan. Itu kalau saya lihat maunya ibu itu gitu. Dan itu ibu belum merasa Tapi kan direalisasikan oleh Jokowi kan hampir semua itu. Tapi waktu di periode pertama Jokowi itu sangat selektif loh membuat Memilih menterinya. kabinetnya. Memilih Ya. menterinya. Dia bahkan Lebih- menyeleksi biar tidak Ada korupsi. Iya, betul, biar iya, tidak waktu itu terkait dengan kasus KKN, Iya loh, korupsi di waktu Punismo kemarin. kan ada itu badan seleksinya itu bahkan, tapi semakin ke sana Makin jauh malah. iya. di periode kedua itu semakin sana dia bahkan beberapa kali melabrak ya. Ada ketua organ relawan yang baru jadi ketua organ relawan jadi menteri, ada bahkan rivalnya dijadiin menteri gitu. Jadi dia tidak lagi Ukurannya bukan mencari lagi backside. kebersihan ya. Ya, Ukurannya tidak lagi seperti melihat apa? ke belakang siapa yang dijadiin menteri, latar belakangnya seperti apa, nggak dicari lagi Ya. seperti di periode pertama Oke. yang diamati seperti itu ya. Iya betul Tunang. Periode kedua itu sudah Iya. lebih bagi-bagi kekuasaan. Bagi-bagi Iya. kekuasaan, Betul. bahkan ada keinginan tersembunyi yang Iya. Iya. Itu dibaca oleh Mega gitu Itu, ya. iya udah mulai dibaca. Mau nggak mau intelijennya PDI kan kuat ya kan. Iya, udah. Intelijennya terlihat, Jokowi ya. katanya sekarang kuat katanya. Oh, setelah Jokowi, saya punya intelijen di semua partai gitu katanya. Kan? Kita di relawan sementara Ya. Jokowi itu sering juga diajak komunikasi oleh Oh sering tim pribadinya. tim pribadinya. Ya, dan dari Nah sekarang tadi- beli Nang Losok membelot nggak dikomunikasikan. Kenapa ini nggak gitu? Kudu cawe-cawe nih. Yang membelot Belum itu, ada komunikasi. yang membelot Udah. siapa? Yang Oh kan kita kan tetap dulu Jokowi harus. sekarang Ganjar kan membelot. Anda sih coba menegur, tapi apa haknya dia menegur saya? Kita tetap dengan cita-citanya Jokowi. Jokowi dulu cita-citanya apa? Kita tetap itu. Oh gitu. Jokowi yang Berarti- berubah. Berarti Jadi, ya, sebenarnya Jokowisme semuton Jokowi, tapi dukungannya ke Ganjar gitu ya. Jokowi. Gini loh,
Semeton Jokowi tidak pernah kemana-mana, kita tidak pernah membelot. Buktinya sekarang kita masih menyatakan diri Semeton Jokowi meskipun kita mendukung Ganjar. Ya, kalaupun Jokowi menyeberang, kenapa kita katakan menyeberang? Karena lawan kita loh itu dulu Prabowo. Dia menyeberang ke sana. Jadi yang membuat kita berpisah bukan kami Semeton Jokowi, tapi yang meninggalkan siapa? Yang meninggalkan, yang mencari lawan kita dulu itu. Oke, siap. Wih, cocok nih jadi jubir-jubir partai ini. Besok dapat rekomendasi, Pak Dot dapat rekomendasi. Bagus. Saya rekomendasi kalau naik. Hati-hati aja Semeton Jokowi, hati-hati. Nah, coba gimana perasaannya sekarang dengan Pak Jokowi? Sekitar 1,5 tahun yang lalu pernah ada utusan yang dari tim pribadinya Jokowi. Jadi Jokowi itu memang punya tim pribadi ya. Termasuk sekretaris pribadi dia banyak. Nah, salah satu sekretarisnya itu, sekretaris pribadinya itu siapa? Sekretaris pribadinya Jokowi lah. Siapa itu salah satunya? Nah, bukan umum lah. Bukan umum. Jadi dia minta ketemu 4 mata dengan kami dari Semeton Jokowi. Kapan itu, Nang? Sekitar 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Sebelum lama, ada wacana 3 periode. Setelah itu ada wacana muncul Ketua Umum Golkar menyatakan ada kemungkinan 3 periode bisa kan gitu. Kemudian siapa namanya itu Luhut namanya deh. Luhut. Orang tua itu Pung tuh. Ya. Dia kan dukung Jokowi masih kan, Luhut kan? Ya, dia yang mewacanakan 3 periode. Sebelumnya kita didekati agar kita tetap solid. Jadi untuk tetap menjaga soliditas daripada semua relawan. Dan itu organ relawan kecil-kecil semua dicari, semua diminta untuk tetap menjaga soliditas. Kami mengerti, kami paham kenapa hal itu diinginkan, karena memang Pilpres sudah dekat. Jadi agar Pak Presiden dalam hal ini Pak Jokowi mempunyai nilai tawar yang tinggi, mempunyai nilai tawar yang kuat untuk mencawe-cawekan Pilpres ini. Itu wajar, karena ingin mengarahkan Pilpres ini agar berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan untuk mengamankan legasinya dia. Ya. Kan, berarti udah jauh-jauh hari. Sayang sekali. Udah gini ya. Setelah mendekati ini, kami menganggap beliau tersesat. Dan banyaklah kekecewaan publik kan. Tapi kalau kita lihat hasil survei, banyak juga survei yang tetap memenangkan Prabowo Gibran. Gimana ini ya? Meskipun ada begitu tuh nggak ada yang bisa kita percaya kayaknya ya. Oh gitu, survei itu bisa dipesan ya? Bisa dipesan juga ya. Yang kita lihat itu sebetulnya juga yang sakit hati banyak sekali. Artinya bukan hanya saya, bukan hanya Pak Tutwake, bukan hanya Nang Losok, tapi kita ketemu banyak orang selalu ngomongnya itu sakit hati. Berarti artinya ya boleh dibilang katanya ada jangan banyak-banyak, jangan baper, jangan bawa perasaan. Tapi itu banyak yang saya lihat. Saya sudah nggak bawa perasaan, ketemu orang bawa perasaan. Jadi ini bukan survei, bukan apa. Coba tes saja, tanya ke semua orang. Rata-rata itu bawa perasaan semua. Artinya karena kan yang mana-mana manusia kan pasti punya rasa. Artinya kan? kita bukan saya yang punya perasaan. Saya buang rasa saya gitu. Saya taruh di peti, kuncinya saya buang ke laut, sudah tidak ada perasaan. Orang masih bawa perasaan, sakit hati dengan keputusan Pak Jokowi. Bahkan sempat dulu kita di Jakarta itu ada suatu pertemuan itu antara relawan-relawan Jakarta itu. Kita bilang sama Pak Jokowi hadir waktu itu. Terus kita bilang bahwa agenda kita itu ke depan adalah supaya Indonesia itu melangkah bangkit menjadi negara yang semakin diperhitungkan di internasional. Nah, tolong pimpin relawan kami ini Pak Jokowi, pimpin relawan kami, dan kami percaya bahwa ini adalah cita-cita Pak Jokowi yang bisa dititipkan ke Ganjar. Waktu itu Pak Jokowi masih angkat jempol, terus itu bulan apa ya sebelum dia masih angkat jempol, dan karena kita bilang, nah ini yang bisa
mewujudkan ini hanya Pak Jokowi, kami titip Pak Jokowi, tolong amankan Ganjar gitu kita bilang waktu itu masih. Karena ada Pak Jokowi gini-gini, waktu itu angkat jempol gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara karena sering sekali Pak Jokowi dia ngamati itu bicaranya A, geraknya B, gesturnya A, geraknya B gitu. Emang beliau seperti itu kah atau emang disengaja disetting atau gimana ya beliau itu ya? Dulu kan bilang ditanya sama wartawan, anaknya Pak Jokowi ada mau yang terjun politik? Oh enggak, anak saya pengusaha gitu. Belum cukup pengalaman kan baru juga wali kota 2 tahun gitu kan tiba-tiba tes gitu. Ya memang nggak bisa di kalau tapi dalam politik kan sah-sah saja gitu kan. Nggak harus ditawar lah. Kalau ada pernyataan beliau memang harus ditawar. Nggak bisa, pokoknya kebalikannya gitu loh pasti. Jangan di ini ya namanya di politik pasti kan ada. Kita harus tidak boleh percaya 100%, ya percaya pada diri kita sendiri aja sama hati nurani masyarakat itu kan. Tapi semeton Jokowi apakah tidak punya ketakutan misalnya nanti kan tiba-tiba yang menang baru Prabowo Gibran gitu, yang anggaplah yang menang nanti kan gimana nasib semeton Jokowi ini kan nggak. Kalau dulu juga menang Jokowi juga tetap ya gitu. Covid kami gitu. Menang kalah itu biasa ya. Menang nggak dapat apa-apa, kalah juga nggak dapat apa itu makanya hal biasa aja semua. Nggak apa-apa. Ya, cuman kebanggaan kita jadi relawan itu kan cuman sekali kita diundang istana kan itu aja kebanggaan kita. Puas lah batin kita seperti itu. Kalau kita nanti kalah nih sama Prabowo, justru tambah terhormat, lebih terhormat daripada sekedar ekor Prabowo, nggak akan dihitung sama Prabowo. Justru nanti kita ini dihitung. Oh mana nih? Oh iya gitu ya. Dihitung untuk apa nggak tahu juga. Nggak penting lah jadi nggak penting. Dugem kalau jadi menteri ya. Nanti saya tanya langsung ini nggak tahu. Oke, terakhir mungkin apa yang di Bali ini target Koster dalam hal pemenangan Ganjar 95%. Nah, menurut Tiang ini apakah ini realistis? Dulu kan Jokowi bisa dapat suara banyak karena Jokowi efek, orang Bali sukanya sama Jokowi. Nah, sekarang juga 95. Hah? Nggak sampai juga 95. Nggak sampai ya. Nah, itu sekarang menurut semeton Jokowi suara Ganjar apakah realistis 95% di nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Mungkin. Paling pol juga 70%. Berat udah itu kayaknya. Berat ya. Kita nyari efeknya ini soalnya. Kita nyari efek apa lagi nih yang bisa jadi efek. Tahu dapat data dari mana tuh, feeling sendiri sih kita di lapangan. Kalau semeton Jokowi dengan Koster kan ketua tim pemenang gimana komunikasinya? Nggak pernah kita. Nggak pernah. Nggak kita mandiri aja. Oh mandiri. Kita langsung berdialog dengan masyarakat, dengan siapapun lah yang bisa kita ajak. Dari dulu juga semeton Jokowi sering diseret-seret ya oleh relawan Jakarta. Ada Seknas. Iya, banyak. Disuruh kita gabung ke Seknas. Banyak yang dikasih fasilitas, dikasih semua lah. Tapi kita tidak mau karena kita memang organ relawan para bangsat gitu. Teman-teman hati lah. Iya. Kalau saya bilang sih sebetulnya yang bisa kita belajar dari semua ini adalah bahwa kerelawanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi tentunya kita berharap bukan artinya semeton Jokowi harus A, harus B, harus melakukan. Sekarang gantian anak muda bikin semeton apa aja gitu yang menggantikan kita ini gitu. Kalau kita buat namanya Gajah Mada. Siapa yang bikin tuh? Kita sendiri, saya sendiri. Gajah Mada itu apa betul? Ganjar Mahfud MD ya. Karena inspirasi. Relawan Gajah Mada gitu. Mantap ini. Udah deklarasi belum. Mungkin kita siapkan waktu nanti kan kita undang Bu. Gadanya harus ada itu. Gajah. Ketuanya siapa? Ketuanya Patut ketuanya langsung. Nggak tahu lah nanti biar teman-teman yang terlalu anu lah. Pikir siap. Bagus. Mantap. Kalau kita mau
mengajak itu spirit anak muda ya, spirit anak muda, bukan sekedar usia muda, tapi ternyata fasilitasnya banyak. Kita mau benar-benar anak muda yang fight seperti Erwin ini. Nah, Seperti Pak Jokowi dulu lah. Jokowi yang dulu yang kita mau cari. Kalau ada di Bali yang Jokowi yang dulu itu generasi muda yang berani menantang bahaya, nah itu kita mau, itu kita bersama-sama bergabung gitu. Oke. Kita sama-sama. Oke, nah, anak-anak lagi sampaikan. Udah, saya masuk ke ngeri-ngeri sedap. Siap. Nang, Badut ada? Ada ya. Anak apa gerakan relawan Gajah Mada ini akan disangkupannya Gianyar aja atau Bali aja atau? Kita harap sih Bali bisa Bali. Bisa Bali ya. Kita masih koordinasi sama teman-teman di Gianyar. Udah bikin baju? Pasar. Baru mau cetak nih, baru mau cetak. Oke. Bagus, bagus. Duit sendiri Badut? Iyalah. Enggak. Tapi nggak seperti dulu lah, kalau kecil-kecilan. Takut sakit hati. Enggak, kalau kita sih nggak pernah sakit hati lah. Udah pilihan semuanya nggak pernah lah, karena kita apa namanya ya, udah pilihan kita dulu kan. Dan kita juga bangga kok milih Jokowi kok. Dengan Pak Jokowi jadi presiden, dia memperhatikan Indonesia Timur, ya kan. Dengan Pak Jokowi jadi presiden dulu, apa namanya, yang logo yang dipegang hak haram itu dipegang sama MUI, sekarang udah negara yang megang. Dulu ID yang megang tentang undang-undang apa namanya, yang ngatur tentang masa kedokteran itu kan, sekarang udah negara. Banyak yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Artinya kepuasan batin lah ya. Dan kita nggak puas nih gara-gara mungkin ya yang terakhir-terakhir ini aja sih. Bukan. Dan perlu diketahui sampai sekarang pun Semedon Jokowi masih tetap menjaga kepemimpinan Presiden Jokowi. Maksudnya menjaga sampai lengser, sampai benar-benar gini. Ya, kita masih menjaga. Nah, meskipun kita, ya ini kan beda dengan Pilpres. Oh, beda ya. Ya. Kita tetap mengapresiasi. Apakah nanti ada kemungkinan membelot? Atau maksudnya maksudnya begini, sekarang kan lebih mendukung Ganjar, tiba-tiba nanti dalam perjalanan setelah diajak bertemu atau apa dijelaskan poin-poinnya tiba-tiba ke Prabowo gitu, apakah ada kemungkinan begitu? Jajiping Jiping nggak mungkin lah, karena kita kan bukan orangnya pragmatis itu kan, nggak mungkin. Karena ini kita timbul memilih Ganjar kan dari hati kita, dari lihat rekornya dia, apa yang sudah Mana dilakukan, bisa dari dia mana dia menjalankan berasal. ininya Jokowi. Kalau kami tuh percaya bahwa yang bisa menjalankan, meneruskan warisannya Jokowi itu Ganjar. Kalau iya sama Mahfud MD itu yang bisa. Bukan Pak Prabowo. Saya nggak yakin dia bisa melanjutkan Pak Jokowi. Siap. Oke, sukses semua. Obrolan ngeri-ngeri sedap. Oke, nanti kalau ada isu menarik lagi kita akan kumpulkan di sini. Mungkin saya akan tambah mic lagi 5 mungkin. Ya, yang buat pesan saya sama Erwin, apapun saat ini sampai adanya namanya Jag Bali ini, awalnya saya yakin kita mulai ketemu dari relawan Jokowi. Ya. Relawan Jokowi. Dan ini adanya Jag Bali ini awal mulanya kan memang dari perkenalan tiang dengan Pak Tutut. Luar biasa ya. Saya berharap juga bukan dia harus berpihak kemana, tidak. Tetap independen, menjaga netralitas yang positif lah. Independen dan yang netralitas yang positif maksudnya. Ya. Jangan membesar-besarkan hal yang negatif itu, ngerti nggak? Nggak boleh cawe-cawe udah. Harap sih itu pesannya. Karena kita juga jujur, saya kebetulan Erwin juga jelaskan, dia masih ingat bahwa walaupun ini nggak dibangun oleh saya sendiri kan, mungkin di Instagram awal kan, tapi pondasinya tuh dari sana, ya kan? Dasarnya dari sana. Itu sih kenapa saya mau mendukung dia juga, karena saya ingin juga dia ikut memberitakan apa yang terjadi di Bali itu, Siap. Luar biasa. Siap Pak Dut, sukses sama Pak Dut. Atas bantuannya Pak Dut. Pokoknya saya selalu ingat jasanya Pak Dut. Semedon Jokowi punya mental block yang kuat. Woi, siap. Orang-orang jebolan Semedon Jokowi pasti tukang tikam semua. Oke. Siap. Sukses semua nih. Kita tutup. Om Santi. Om Santi.